Udah balik lagi? Oke. Balik lagi sama gue BJ di sini. So, karena tadi gue udah kasih lihat perlengkapan untuk foot atau di kaki itu apa ketika lu hiking yang biasa gue pakai ya. Dan sekali lagi gue ingetin gue di sini hanya berbicara sebagai seorang entusias, amatir, tapi gue cukup hobi. Ya, gue sering melakukan hal ini sehingga makanya gue punya beberapa perlengkapannya. Nah, tapi tentu saja gue di sini bukan seorang yang profesional, atlet, maupun gue dibayar untuk ini. Kalau dibayar gue belum sih. Nah, tapi maksud gue purely ini hanya masukan dari pribadi gue aja ketika gue menggunakan produk-produk ini. Dan kenapa lo harus melakukannya? Dan kenapa lo harus pakai produk-produknya? Bukan produk dalam arti kata brandnya ya, tapi barang-barangnya. Gitu. So, gue akan bahas sedikit mengenai sepatu pertama yang mau gue bahas ini. Di depan gue ada sepatu Salomon, ya, Salomon Speedcross 4, versi 4. Kenapa gue memilih ini untuk bini gue? Ya, yang pasti gue kasih tahu dulu, bini gue itu posturnya kecil, pendek, kecil, kurus, beda sama gue yang agak bongsor gede gini. Kenapa gue pilih buat bini gue Speedcross 4? Karena teknologi yang dimiliki Salomon. Pertama, kenapa gue suka sepatu Salomon? Ya banyak sih, maksud gue sepatu hiking yang bagus di luar sana, ada beberapa brand ya. Nah, ini adalah salah satu sepatu yang gue suka banget, brand ini. Gitu. Produk-produk yang mereka keluarin gue suka pakai. Let's say jaket. Gitu. Tapi sepatu kenapa gue suka? Pertama ya, kalau lu lihat kan kelihatannya rigid ya. Padahal dia itu very flexible. Sepatu ini sehingga tidak terlalu memberikan strain pada kaki lo. Nah, memang kalau sepatu itu kita bisa bilang apa ya, bahasa Indonesia density ya, kepadatan. Salah satunya dari sole ya, sole bawahnya. Nah, ketika sole itu sepatu kepadatan solnya itu cukup padat ya, itu akan lebih sakit di kaki lo dibandingkan yang empuk atau yang kepadatannya lebih ya gue bingung sih lawan katanya padat apa ya. Tapi yang pasti ketika dia lebih padat tapi durability-nya akan lebih kuat. Untuk sepatu yang kepadatan sole-nya itu lebih, let's say lebih soft ya, atau lebih soft lah, itu memang durability-nya berkurang, tetapi grip-nya itu lebih bagus. Pada saat lo ketemu di medan, kaki lo, baik itu licin atau medan yang biasa ataupun licin terutama, foothold lo atau jejakan lo itu lebih mantap ketika lo menggunakan sole yang lebih soft gitu. Nah, si Salomon punya teknologi sole yang namanya contra grip. Ada beberapa teknologi sole di luar sana ya. Yang gua tahu sih ada beberapa, let's say Continental yang dipakai sama Adidas TRX gue ya. Itu dia pakai teknologi sole yang namanya Continental, atau yang biasa dipakai di produk lokal pun banyak menggunakan namanya Vibram. Ya, itu semua adanya di produk, itu adalah sebuah produk sole, teknologi di solenya, outsole ini. Ya. Nah, Salomon mengembangkan contra grip itu ada 3. Nah, gue sambil baca ya, biar gue nggak skip juga, biar gue nggak salah-salah. Gue ngambil dari websitenya bunis.com. Nah, teknologi Salomon itu untuk contra gripnya dia itu memiliki beberapa kategori. Untuk water contra grip, ya, running contra grip, sama satu lagi adalah mountain contra grip, ya. Nah, perbedaannya di mana sih, gitu loh? Ya sebenarnya secara spesifik aja sih dipergunakannya untuk apa. Let's say itu nanti akan berubah, akan berpengaruh juga terhadap bentuk dari ini nih. Gue sih bingung ya nyebutnya apa ya, tapi gue biasa nyebut kalau di sepatu baseball itu karena besi kita nyebutnya spike. Tapi kalau yang non besi disebutnya apa ya? Pull. Yes, pull. Disebutnya pull ya. Gue bilangnya ini pullnya aja deh. Akan berubah pada desain poolnya nantinya. Selain itu contra grip sendiri ya didesain untuk tidak mudah kotor. Artinya apa? Ini sepatu
Kalau banyak sepatu-sepatu yang let's say di solnya kalau lu nginjek tanah suka pada nyeplak, ngeblok di tanah. Nah, sepatu ini desain supaya tuh tanah atau kotoran-kotoran itu tidak ngeblok. Sehingga kaki lu sepatu lu akan berfungsi secara maksimal ketika dia ngejejakin di medan. Ya, di terrain. Mau itu licin, mau itu padat. Ya. Terus kalau dari yang gua baca dari websitenya, website Salomon official Salomon ya di salomon.com. Selain itu keunggulan sepatu ini juga ada di lightweight muscle. Lightweight muscle itu berarti sepatu ini nggak cepat capek untuk otot lo, gitu. Itu dia sangat nyaman, terutama di bagian midsole-nya, ya, supporting midsole-nya. Dia tuh empuk banget, lightweight muscle, gitu. Sehingga kaki lo, terutama otot-otot di telapak kaki lo itu tidak terlalu strain, tidak terlalu tegang gitu. Jadi kaki lo nggak cepet capek. Nah, kayak gue bilang tadi, kadang-kadang kalau lo ngelangkah dari gaya jalan lo aja, itu bisa membuat otot kaki lo tegang sehingga bisa menimbulkan satu cepet capek atau dua cedera, let's say kram. Ya. Dari apa? Dari gaya lo berjalan. Lo suka berjalannya langkahnya lebih banyak tapi nyari medan yang datar atau landai, atau lu sukanya yang lompat-lompat dari satu ketinggian ke ketinggian yang lain, atau misalnya langkahnya langkah yang jauh yang baratnya let's say ketinggian berapa 40 cm gitu, tapi lu ngelangkah atau lu lompat, ya, itu akan membuat kaki lu cepet capek yang pastinya karena otot kaki lu tuh tegang. Terparahnya adalah terjadinya cedera. Yang paling umum di situ adalah cederanya adalah kram. Ya. So teknologi ini di Speedcross 4 ini dia diperuntukkan untuk lightweight muscle sehingga kaki lu tidak cepat kram, tidak cepat capek. Ya. Dia tidak strain, tidak terlalu strain, tidak terlalu tegang kaki lu. Terus, ternyata dia juga dibuat dari non-reflective materials. Itu biasanya buat tactical sih. Jadi buat tentara gitu ya. Jadi kalau mau nyergap markas musuh, dibandingkan markas musuhnya lagi nyenter-nyenter tiba-tiba sepatunya nyala, kan gak lucu, ketahuan. So sepatu ini didesain juga untuk tactical. Jadi mungkin emang diperuntukkan salah satunya untuk tactical, sehingga dia tidak ada reflektif material ya. Ketika lu senterin atau apa, dia tidak akan nyala, tidak akan memantulkan cahaya kembali. Nextnya dia dibuat dari ripstop fabric, artinya tidak mudah robek ya, gitu, ripstop fabric. Terus juga untuk bahannya dia juga stylenya untuk ini dia mesh itu kan supaya dia mudah breathable, atau jadi kaki lo itu karena kaki juga membutuhkan pasokan oksigen ya, gitu. Jadi kaki lo tidak cepat keringetan udah pasti, cuma tidak cepat keringetan dan memiliki suplai oksigen yang cukup baik. Karena ketika sepatu lu let's say lu memakai sepatu yang waterproof dan lu ikut kenceng nih di lace-nya, dia tidak menemukan cukup banyak oksigen. Ketika lu buka, kaki lu udah pasti pucet. Ya. Karena satu, blood flow lu mungkin terganggu atau aliran darah lu mungkin terganggu. Yang kedua, yang pasti kaki lu kekurangan udara. Nah, itu jangan sampai sih, men. Nah, terus juga yang pasti gue tahu di sini dia ada SensiFit, ya. SensiFit ini apa sih? Nah, banyak yang nanya SensiFit ini apa sih? Gue nggak tahu sih tepatnya SensiFit bagaimana mengartikannya ya, SensiFit itu apa. Tapi yang gue tangkap sih dan yang gue rasakan ketika pakai sepatu ini, ketika lu pakai, lu tuh kayak kaki lu tuh dipeluk. Gitu. Kaki lu dipeluk sama sepatunya, sehingga nggak ada tuh yang namanya lu ngelangkah logor-logor ya. Logor itu kan bahasa ini ya, bahasa umum, bahasa mungkin longgar-longgar. Di sini tuh nggak ada. Jadi benar-benar kaki lu merasa dipeluk gitu, sehingga lu nyaman ketika melangkah. Dan kembali lagi tadi insole supaya kaki lu nggak cepat strain. Satu lagi yang gua belum jelasin mengenai quick lace. Sekarang sepatu-sepatu zaman sekarang udah pakai ini nih, guys. Quick lace namanya. Quick lace itu apa? Quick lace itu adalah sepatu yang
Quick lace ini apa ya? Sebenarnya sih quick lace ini adalah sebuah teknologi di mana lu memudahkan lu untuk mengikat sepatu. Ya mas, kita biasa mengikat sepatu ya dengan simpul gitu, talinya kita simpul. Problemnya kadang-kadang suka lepas ya kan atau apa. Nah, quick lace ini memudahkan kita untuk mengikat sepatu. Jadi tinggal lu tarik talinya, lu tegangin ke atas, terus quick lace-nya lu tekan. Nah, ini sepatu udah otomatis kuat. Nanti untuk melepasnya di sini dia semacam ada tombol, lu tekan sedikit ya, akan berasa. Nah, dia akan lepas. Kenapa ini dia bisa nahan? Nah, di sini tuh ada friksi. Nah, ketika lu tarik, dia akan ngunci gitu loh. Dari friksi tersebut. Nah, itu gunanya si quick lace, memudahkan sih gitu. Nah, yang terakhir adalah insole. Nah, ini yang buat gua suka banget sama sepatu ini sih. Jadi Salomon menggunakan teknologi namanya Ortholite. Nah, keluarin ya. Sekali lagi gue bukan ahli-ahli banget, tapi yang gue tahu ketika gue pakai sepatu ini ya, secara nggak langsung tuh lama-lama kalau lu pakai sepatu ini, si Ortholite ini akan menyesuaikan dengan bentuk kaki lu, ya. Sehingga sepatunya akan benar-benar as banget dan nyaman banget gitu di kaki lu. Ya hampir banyak sih sepatu-sepatu yang seperti itu ya, terutama sepatu kulit dan lain-lain. Terkadang lu pakai awal akan sakit karena dia mengikuti bentuk dulu, bentuk fisiologi tubuh lu tuh bagaimana, gitu. Tekstur, baik kalau misalnya let's say helm, dia akan menyesuaikan dengan bentuk kepala lu, ya kan? Termasuk sepatu, si Ortholite ini akan menyesuaikan dengan bentuk kaki lu, sehingga kaki lu akan nyaman banget. Dan itu sangat penting buat para atau orang-orang yang hobinya banyak menggunakan kaki ya. Jadi sol sepatu atau sol sendal itu sangat penting. Karena apa? Yaitu yang gue bilang, selain gaya jalan, sol sepatu akan mengurangi atau sol sendal akan mengurangi ketegangan pada otot di telapak kaki lo ya. Strain itu, sekali lagi strain, dan itu sangat penting. Karena kalau kaki lu sudah terlalu tegang, itu ada beberapa hal yang akan terjadi yang kurang baik. Satu, lu gampang capek, kaki lu juga gampang capek. Yang kedua, lu bisa cedera. Yang paling umum cederanya adalah kram ya. So itu sih yang bisa gue jelasin dari Salomon ini, kenapa gue suka. Ini adalah salah satu brand yang gue suka ya. Banyak banget memang brand di luar sana untuk sepatu ya. Let's say ada Jack Wolfskin ya, ada Jack Wolfskin, terus juga ada Salomon, ada Salewa ya. Tapi yang pasti, dan terutama yang lokal, gue juga nggak bilang yang lokal itu jelek. Lokal itu juga cukup bagus, gue juga dulu sering pakai lokal, seperti Eiger. Zaman dulu ada brand namanya Giant di Bandung yang gue nggak tahu masih ada apa enggak sekarang ya. Itu juga masih bagus-bagus. Tapi gue kira sekarang yang paling terkenal Eiger kali ya, yang menurut gua R&D-nya cukup bagus untuk peralatan perlengkapannya dia. So guys, itu aja yang mungkin yang bisa gue jelasin dari Salomon ini, dan kenapa lu butuh banget yang namanya perlengkapan itu. Nah, memang sih untuk harga, kalau lu lihat, harganya mahal deh, dengan gue beli lokal. Sekali lagi, kembali lagi kepada lu ya, gue nggak maksa lu untuk beli brand luar, lu juga pakai brand lokal juga nggak ada masalah. Tapi kalau buat gua ini adalah faktor kenyamanan sih gitu. Kalau lu udah tahu nih lu bakal jalan capek dan lain-lain, kalau lu nggak nyaman bahkan buat lu sakit, buat forward ya nggak. So kalau lu nyaman dengan brand lokal ya silahkan. Gue juga pakai brand lokal beberapa kali, gue nyaman. Tapi kalau brand lokal karena bentuk kaki gue yang cukup gede dan lebar, mungkin desainnya nggak cocok sehingga sering jebol di bagian jahitannya, sehingga gue harus jahit ulang dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk brand luar tuh udah pas di bentuk kaki gue gitu. So sekali lagi, kalau untuk masalah budget, sesuaikan dengan budget lo. Tapi gue juga bisa bilang harganya nggak terlalu mahal sih. Kalau di sini gue lihat Speedcross 4 versi 4 tuh ada beberapa ya di internet, di officialnya dia. Itu dari $130 sampai $150 US dollar. So ya mungkin kalau di rupiah sekitar 1,8 sampai 2,1 lah ya.
gitu. Jadi itu menurut gue sih belum terlalu mahal, masih afford, masih bisa dibeli gitu, apalagi untuk kenyamanan. Nah, tapi kalau buat gue tidak maksa lo untuk selalu menggunakan brand luar, so brand lokal pun nggak ada masalah. Oke, menurut gue dari sini aja gue jelasin dulu untuk Salomon ini, dan gue akan jelasin lagi mengenai sepatu gue yang lain dan kenapa gue menggunakan mereka. Thank you. Yes, sir.